Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad, permohonannya apa? Cuman satu, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama, hasbi Allah, gak akan ada yang undang lagi, gak dapat honor lagi, doa pendek gitu. Karena kita tuh seneng kalau doa panjang, makin panjang permintaannya, makin banyak ngatur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus-menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya, tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya, ayah ada waktu, kenapa? Syukuran, rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu undang syukuran sama saya lagi? Oh, suatu saat orang yang sama ngundang lagi. Ayah ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah nggak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan gak syukur. Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas.
terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas, apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir, pakai dandanan macam-macam, lagi berdoa, meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Nah, oleh karena itu, tolong sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat? Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya, Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Ya kalau gitu doa itu perlu keras-keras, perlu ada suaranya. Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu ya Allah, ya Allah, gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja, tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia
Tadarruk? Tadarruk? Semoga keluarga saya bahagia, tetangga yang lain biarin aja. Tadarruk nggak itu? Tadarruk nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit, dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka nggak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya, kelompok lain gak usah. Tadarruk nggak gitu? Itu tidak tadarruk, karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas, kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin? Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi tambah semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadarruk itu. Oke. Yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asmaul husna, terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda, karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu. Nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita, tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, kagores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro burung. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya
Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri, minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu, sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bisobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta nggak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Nggak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja, itu minta tolong kepada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah. Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantongnya gitu. Allah itu bekerja by proses. Ketika minta sabar, dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik, dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku, dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Tah eta urang mah cenah yang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak, rek iraha sabarna. Paham? Nih ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah itu satu harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua tersembunyi. Yang kedua tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit. Itu. Nah, makanya saya sering mengatakan kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan mulai dari sekarang, berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik, agak naik sedikit sekarang.
Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi, kita itu disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini, tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu, nikmati hidup, nikmati hidup dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya, jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu bluk-ablak, dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya, sekarang ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi alinas, berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia, untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya dua tempat, satu di sini, dua di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma dua. Oke, lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat, kalau melekat tidak berpisah. Oke, kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah.
Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah, walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awla baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah, kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik nggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Ada tuh kalau haji dan umroh pembimbing yang senangnya main dam-daman. Dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Cari kesalahan jamaah supaya kena dam. Mintanya kambing, satu kali kesalahan. Bangkrut habis haji. Karena dam-daman terus, dikit-dikit dam. Iya, di bis ketiduran. Namanya orang ketiduran kan. Perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam. Ya tidur. Begitu tidur nggak kerasa itu. Kain ihram udah nyampe di sini karena AC kuat. Coba orang lagi tidur kan sare. Gak ingat kan? Iya, AC kenceng. Satu-satunya di tubuh kain ihram. Ya nges, tutup kan kaluhur. Kapangi tah ku si pembimbing dam cenah. Hiji kambing. Rewas atuh. Rewasna teh lain eta, kambing hiji. Betul? Karena nggak ngerti. Yang dikasih dam nggak ngerti, yang ngasih dam dia nggak ngerti. Padahal yang dimaksud itu jangan ditutup pandangan kolbumu dengan Tuhan, bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kolbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan utas terbuka mah ditutup oh kita naon. Itu hakikatnya. Karena nggak ngerti hakikatnya, jadi aja dam lagi. Nyalingit teh beteng. Dah biasa naik AC, naik mobil bis AC. Di Mekah mobil itu bagus-bagus AC-nya. Bayangkan orang kampung nyalingit beteng. Ingat PPO. Kapanggih aku pembimbing, ya wangi ti mana? Aduh, ya lumayan hiji domba. Dam. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa muternya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam pintu Ka'bah? Kenapa lewat Maqam Ibrahim Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Gak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2 cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3 keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian.
Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin nggak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian nggak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian, hilang. Apalagi kesabaran. 5 dasar kebenaran. Kebenaran itu harus dibangun di atas 5 dasar.